Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Patuh kita syukuri atasnya itu semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya dan tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, semoga di pertemuan kali ini kita diberikan kesemangatan, kesempatan untuk menyimak, mempelajari salah satu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon pada anak-anakku sekalian, mohon disimak baik-baik. Jika materi ini ada yang tidak ada dari buku, mohon dicatat. Ya, jika materi ini yang akan Bapak bahas ini tidak ada yang dari buku, tentunya buku pelajaran PAI kelas 4, mohon dicatat. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita masuk ke pelajaran yang 11, yaitu tentang ithar. Tentang ithar. Silakan buka halaman 47. Silakan buka halaman 47. Ithar adalah sikap lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Sekali lagi, arti dari ithar adalah sikap mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ya, itsar adalah sikap mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Kemudian sifat ini adalah salah satu dari sifat-sifat yang terpuji dan mulia. Ya, sekali lagi, perbuatan ini atau sikap ini atau sifat ini adalah salah satu sifat-sifat yang terpuji dan
sifat yang mulia. Kemudian orang yang mempunyai sifat isar, sekali lagi, orang yang mempunyai sifat isar ini akan selalu mementingkan, akan selalu mementingkan orang lain walaupun dirinya sangat membutuhkan. Orang yang mempunyai sifat isar ini akan selalu mementingkan orang lain walaupun dirinya sangat membutuhkan. Perhatikan di buku, di paragraf kedua. Kamu mungkin pernah mendapati orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak mau membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Ia beranggapan bahwa membantu sesama hanya akan mengurangi hartanya, padahal orang yang berbuat isar akan mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'thiruna an anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka kaum Ansar mengutamakan orang lain, kaum Muhajirin, walaupun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka kaum Al-Ansar mengutamakan orang lain, yaitu kaum Muhajirin, walaupun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Sekarang kita masuk ke pembagian, pembagian itsar. Coba tolong dicatat, di buku tidak ada pembagian tentang itsar ini. Sekarang mohon dicatat supaya ingat, kemudian dihafalkan atau dipelajari lebih jauh lagi. Pembagian dari itsar ini yang pertama, perhatikan anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah itsar yang terlarang. Itsar yang terlarang, yaitu engkau mengutamakan selainmu dalam perkara wajib. Engkau mengutamakan selainmu dalam perkara wajib. Itu apa? Mengutamakan, mendahulukan orang lain dalam perkara yang wajib. Contoh, perhatikan di contoh berikut. Jika kamu mempunyai air yang cukup untuk wudu, air yang cukup untuk wudu seorang saja. Jika kamu mempunyai air yang cukup untuk wudu seorang saja, dan engkau tidak dalam keadaan telah berwudu, berarti dia belum berwudu. Dan di sana ada temanmu juga yang belum berwudu, sedangkan air itu milikmu. Jadi sekali lagi, sedangkan air yang tadi adalah milik orang yang pertama.
Dan orang yang pertama tadi belum berwudu, dan air itu cukup hanya untuk orang itu saja, ya. Lalu engkau berikan temanmu berwudu menggunakan air itu, sedangkan engkau sendiri bertayamum. Nah, ini contoh isar yang terlarang, ya. Karena apa? Mengutamakan orang lain dalam perkara wajib, ya. Dalam perkara wajib harus kita yang lebih dulu, ya. Utamakan diri kita baru orang lain, ya. Sifat isar seperti ini adalah yang salah atau yang terlarang. Oke, itu isar yang pertama. Sekarang kita masuk isar yang kedua. Oke, silakan dicatat. Yaitu makruh atau mubah, yaitu mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang hukumnya mustahab, disunnahkan, ya. Mustahab itu sunnah. Tadi yang wajib, sekarang yang mustahab. Contohnya, kamu berada di shaf pertama, ya, berada sholat di shaf yang pertama. Ada yang datang atau ada orang lain yang datang dan engkau pindah ke belakang, artinya engkau mundur ke belakang dan dipersilakan untuk orang yang barusan datang tadi menempati tempat yang ditempati tadi. Nah, ini contoh, ya, sesuatu yang makruh. Yaitu apa? Kamu berada di shaf pertama dalam sholat, lalu ada yang datang dan engkau pindah ke belakang, artinya mundur ke belakang dan mempersilakan orang itu. Tentu kita tahu bahwasanya ganjaran pahala bagi orang yang shaf pertama sudah sering kita dengar, yaitu pahala yang sangat besar. Ia mengutamakan orang lain, dan ini berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Selanjutnya, isar yang ketiga adalah isar yang akan kita bahas atau yang barusan kita sampaikan tadi, itu hal yang mubah. Mubah itu boleh, ya. Yaitu bila engkau mengutamakan selainmu dalam perkara selain ibadah, ya, dalam perkara selain ibadah. Contoh, engkau mempunyai makanan sedangkan engkau lapar, ya, engkau mempunyai makanan sedangkan engkau lapar. Kemudian temanmu juga lapar seperti kamu. Dalam keadaan ini, jika engkau mendahulukan dia, artinya temannya tadi, maka engkau terpuji dan mengutamakan atas pengutamaan ini, ya. Contoh, ya, si fulan mempunyai makanan dan sedangkan dirinya sedanglah lapar, lalu ia mendapati temannya juga sama lapar dan tidak punya makanan. Yang tadi si fulan yang pertama adalah dia punya makanan dan dia juga sedanglah lapar. Yang kedua, dia lapar tapi tidak punya makanan. Dan dalam hal seperti ini, dalam keadaan seperti ini, jika ia mendahulukan temannya tadi yang lapar, sedangkan ia menahan diri untuk tidak memakan makanan itu, maka inilah yang disebut dengan ithar yang mubah dan mendapatkan sifat yang terpuji, ya, sifat yang mulia. Oke, ini 3 pembagian dari ithar. Yang pertama yang terlarang, ya. Yang kedua
adalah yang makruh, ya. Yang ketiga yang mubah. Tuh, silakan dicatat. Selanjutnya adalah silakan dibuka halaman 48. Ini ada sebuah kisah. Ya. Silakan dibuka. Dalam ayat tadi menerangkan tentang sikap Isar kaum Ansar, sahabat Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Jadi orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang ada di kota Madinah. Ketika menerima kedatangan kaum Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, kaum Ansar merelakan sebagian harta mereka kepada kaum Muhajirin. Ya. Mereka orang-orang Ansar ini merelakan sebagian dari harta mereka untuk sahabat-sahabat mereka, keluarga-keluarga baru mereka, yaitu apa? Kaum Muhajirin yang hijrah dari kota Makkah. Termasuk menyediakan rumah mereka untuk tempat istirahat kaum Muhajirin. Seperti itulah contoh kecil sifat Isar para salafus saleh. Kemudian sahabat Rasulullah SAW bernama Huzaifah Al-Adawi menceritakan, aku mendatangi para korban peperangan Yarmuk sambil membawa kantung air untuk mencari sepupuku yang ikut berperang. Ya, Huzaifah Al-Adawi ini, ya, ia menceritakan ia mendatangi para korban peperangan Yarmuk dan ia mencari sepupunya yang ikut berperang. Suatu kudapati, ya, Huzaifah Al-Adawi mendapati ternyata ia sedang terluka parah dan merasa sangat kehausan. Yang mendapati sepupunya itu yang sedang luka parah dan merasa sangat kehausan. Aku pun langsung menghampirinya untuk memberinya minum. Ya, Huzaifah Al-Adawi ini langsung menghampirinya, mendatanginya, menyampainya untuk memberikan minum. Akan tetapi, perhatikan anak-anak sekalian, beliau sempat aku menuangkan air itu, ya, ke mulutnya, terdengarlah oleh kami suara rintihan dari arah yang lain. Ya, Huzaifah bersama sepupunya ini mendengar suara rintihan dari arah yang lain. Ada seseorang yang sangat membutuhkan minum. Sepupu itu pun memberi isyarat agar aku menghampiri si pemilik suara tadi. Aku langsung menuju padanya, ternyata dia adalah Hisham bin Al-Ash. Tetapi beliau belum sempat Huzaifah ini menuangkan air ke mulutnya, terdengarlah oleh kami juga suara rintihan dari arah yang lain pula. Ada seseorang yang sangat membutuhkan air minum juga. Maka Hisham pun memberikan isyarat kepada Huzaifah Al-Adawi agar aku atau Huzaifah tadi memberikan air itu kepadanya. Aku pun langsung menghampiri orang tersebut, tetapi sayang, ia telah meninggal dunia. Ya, orang tadi meninggal dunia. Aku pun segera kembali ke Hisham. Ya, tadi dari Hisham pun mengisyaratkan untuk meminumkan orang yang tadi. Kemudian sebelum sampai ke tempat yang suara tadi, orang tadi pun meninggal. Akhirnya apa? Ia balik lagi ke Hisham. Ya, Hisham bin Al-Ash. Sesampainya di Hisham, ternyata apa? Hisham pun apa? Meninggal dunia. Kemudian Huzaifah pun bergegas kembali menghampiri sepupunya tadi. Ya, Huzaifah bergegas kembali menuju
sepupunya. Ternyata sepupunya tadi pun sama, ya, mengikuti sahabat-sahabatnya yang lain, yaitu siapa? Hisham bin Al-As dan sahabat yang lain juga, yaitu meninggal dunia. Inilah salah satu dari contoh isarnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah yang kedua, yaitu kisah sahabat Nabi yang kedatangan tamu. Ya, kisah sahabat Nabi yang kedatangan tamu. Ada salah seorang sahabat yang kedatangan seorang tamu, kemudian sahabat tersebut bertanya kepada istrinya, apakah kamu memiliki sesuatu untuk menjamu tamu? Istrinya pun menjawab, tidak ada, hanya makanan yang cukup untuk anak-anak kita. Lalu sahabat tersebut berkata, sibukkanlah anak-anak kita dengan sesuatu, ajak main. Ya, kalau mereka ingin makan malam, ajak mereka tidur. Dan apabila tamu kita masuk ke ruang makan, maka padamkanlah lampu dan tunjukkan kepadanya bahwa kita sedang makan bersamanya. Mereka duduk bersama, tamu tersebut makan, sedangkan mereka tidur dalam keadaan menahan lapar. Tatkala pagi, pergilah mereka berdua, sahabat dan istrinya, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian Allah Ta'ala terhadap mereka berdua. Sungguh Allah merasa heran, kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian. Ya, ini kisah yang kedua. Adapun kisah yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kisah sahabat Nabi yang diberi hadiah. Ya, ini contoh kisah isar seorang sahabat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah kepada kambing, kepala kambing. Dia lalu berkata, sesungguhnya fulan dan keluarganya lebih membutuhkan ini daripada kita. Ibnu Umar mengatakan, maka ia kirimkan hadiah tersebut kepada yang lain, dan secara terus menerus hadiah itu dikirimkan dari satu orang kepada yang lain hingga berputar sampai 7 rumah, dan akhirnya kembali kepada orang yang pertama kali memberikan. Ya, subhanallah. Ya, lihat sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sifat isarnya. Ya, mengutamakan orang lain, ya, daripada dirinya sendiri. Tentunya ini sesuatu yang mubah, ya, bukan perkara yang wajib, ya, bukan perkara yang wajib. Inilah akhlak generasi terbaik. Sepanjang masa inilah teladan yang benar-benar dibutuhkan di masa ini, agar benar-benar terjalin persaudaraan yang kuat, ukhuwah yang erat, serta mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan, ya, dari kisah-kisah tadi yang Bapak harapkan pada kita semua adalah, ya, coba kita bayangkan setelah membaca dan menyimak cerita di atas, bayangkan bagaimana besarnya keimanan para sahabat Rasulullah SAW sehingga mereka berani berkorban walaupun mereka sangat membutuhkan. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga, yang sangat penting. Tentunya kita berusaha untuk jauh lebih baik, ya, saling berbagi, kemudian mengutamakan
orang yang lebih membutuhkan daripada diri kita, tentunya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu ada 3 hal pembagian itsar. Yang pertama, sesuatu yang mubah, apa yang wajib itu tidak boleh. Kemudian yang makruh juga tidak boleh. Kemudian ingat catatan yang kedua, makruh, ya, masih ini adalah berbeda pendapat. Kemudian yang ketiga adalah mubah, ya. Jika tadi yang contoh yang pertama wajib, ya, tentang air wudhu, tentang hal-hal yang wajib, tentunya mulailah dari diri kita sendiri baru orang lain. Jika itu tidak mencukupi untuk orang lain, maka gunakanlah untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, ya. Itu contoh yang wajib. Jangan kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kemudian yang makruh, contohnya tadi adalah tentang salat. Ia berada di dalam saf yang pertama, kemudian tiba-tiba datang orang yang lain, ya mungkin lebih tua atau mungkin orang yang dihormati, dan ini juga berbeda pendapat. Tentunya kita lebih mengutamakan diri kita, karena kita tahu bahwasanya pahala bagi orang yang saf mendapatkan saf pertama tentunya pahala yang paling besar dari saf yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian itsar yang ketiga adalah itsar yang mubah, seperti kisah-kisah dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mementingkan orang lain yang lebih membutuhkan itu. Nah, ini pelajaran yang dapat Bapak sampaikan anak-anakku sekalian. Kemudian insyaallah pekan depan di hari Senin, jika tidak ada kendala, insyaallah kita ulangan harian, ya. Ulangan hariannya adalah dari pelajaran, ya, pelajaran yang barusan dibahas, yang telah dibahas, ya, dari pelajaran 9, kemudian pelajaran 11. Untuk pelajaran 10 tidak, ya. Jika ada waktu nanti setelah pembelajaran ini, nggak ada waktu kosong, kita akan merojaah hafalan surat-surat yang telah kita lewatkan, ya. Insyaallah pekan depan ulangan 2 bab 9 dan bab 11. Oke. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.